Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya? Balik lagi bersama saya Teguh Muhammad Syahrizal atau TM Syahrizal ya. Di channel saya Curcol Positif, Curcol with me, ambil positifnya, buang negatifnya. Nah, karena tahun depan ya dikabarkan dan kemungkinan besar CPNS 2021 akan dibuka. Ya, jadi di vlog kali ini saya akan coba memberikan jawaban dari salah satu pertanyaan yang memang sempat ditanyakan oleh teman saya. Ya, ini berkaitan dengan persiapan CPNS 2021 dan lebih khususnya lagi pertanyaannya ya, itu kapan sebenarnya dan sebaiknya kita mulai belajar untuk menghadapi CPNS itu sendiri. Dan saya rasa kalian mungkin memiliki pertanyaan yang sama ya, atau tidak memiliki pertanyaan yang sama, nggak masalah ya. Tapi saya harap ini mungkin bisa menjadi sedikit gambaran ya tentang persiapan yang harus kita lakukan, sehingga persiapan menghadapi tes CPNS pada tahun 2021 itu lebih matang ya. Dan ketika pertanyaan itu ditujukan kepada saya, maka saya akan memberikan sebuah jawaban bahwa kapan sebaiknya kita mulai belajar CPNS, yaitu pada saat pertama kali kita mengetahui isu-isu pembukaan CPNS itu akan dibuka. Nah, ya, dan sekarang ya saya yakin kalian sendiri sudah mendapatkan informasi yang luar biasa, bahkan mungkin rutin setiap hari kalian mencoba mencari informasi berkaitan dengan pembukaan CPNS tahun 2021. Nah, pada saat kalian mengetahui ya atau kabar-kabar mengenai pembukaan CPNS itu akan dibuka, maka pada saat itulah kita harus mempersiapkan diri, belajar sedini mungkin ya, agar kita bisa menghadapi yang namanya CPNS pada tahun selanjutnya. Apalagi ya kita melihat bobot SKD ya, khususnya seleksi kemampuan dasar ya, ada wawasan kebangsaan, ada tes intelijensi umum ya, ada kepribadian. Ini banyak pembahasan yang memang harus kita kuasai. Nah, kenapa saya katakan kita harus belajar sedini mungkin sejak kita mengetahui atau ada kabar bahwa CPNS itu akan dibuka? Maka kita untuk menguasai banyak topik atau materi dari tiga kemampuan bidang ini sendiri ya, tiga kemampuan dasar ya, lebih tepatnya kemampuan dasar yang akan diujikan ya. Kita mengetahui sendiri bahwa wawasan kebangsaan itu banyak materi yang akan diujikan, apalagi TIU. Kalau memang kita sulit menghadapi atau mempelajari matematik ya, maka mempelajari TIU sedini mungkin itu menjadi sebuah solusi, dan juga TKP ya, kepribadian, dan banyak hal yang harus kita persiapkan. Saya akan memberikan gambaran dulu ya, 3 tahun ke belakang tentang peserta yang mendaftar atau memperebutkan kursi-kursi ASN ya di tahun 2017 sampai dengan 2019. Nah, kalau kita lihat ya di tahun 2017 itu ada sekitar 2,4 juta pelamar. Nah, dan di tahun selanjutnya ternyata naik ya, bahkan naiknya itu 100 kali lipat ya, hampir 100 kali lipat, yaitu 4,4 juta pelamar. Dan di tahun 2019 ya itu pelamarnya menjadi 5,1 juta peminat dari CPNS 2019 pada tahun yang memang telah dilewati semua tahap seleksi CPNS-nya ya. Dan saya yakin di tahun depan ya, tahun 2021 itu semakin banyak pelamarnya, mungkin bisa sampai 7 juta pelamar, karena juga begitu banyak lulusan-lulusan terbaru ya saat ini yang memang sangat mengharapkan salah satu pekerjaan itu menjadi abdi negara. Apalagi masa-masa pandemi seperti ini, masa-masa goncangan ekonomi yang begitu luar biasa karena COVID-19 ya, posisi ASN itu sendiri itu tidak tergoyahkan ya, bisa dikatakan merupakan posisi atau profesi pekerjaan yang memang sangat aman ya. Kita lihat COVID, kalau memang swasta banyak pekerja yang di PHK misalnya, atau pengangguran semakin banyak ya, berdampak dari COVID ini sendiri. Tetapi kalau ASN sendiri, coba kalian baca, kalian bayangkan ya, itu nggak akan tergoncang oleh yang namanya COVID-19 ya, COVID-19 ini sendiri. Ya, bahkan sampai sekarang nggak ada ASN yang dipecat gara-gara COVID-19.
Nah, saya yakin gara-gara ini ya bisa jadi kedepannya juga peminat dari CPNS itu semakin besar ya, karena tahun 2017 itu 2,4 juta, tahun 2018 itu sekitar 4,4 juta pelamar, dan di tahun 2019 ya itu sekitar 5,1 juta pelamar. Coba kalian bayangkan ya, apalagi tahun 2021 nanti saya yakin pelamar itu akan semakin banyak. Oleh karenanya ya, ini penting kita mempersiapkan sedini mungkin ya. Jangan sampai ketika sebulan mau SKD misalnya kita baru baru fokus untuk belajar untuk menghadapi CPNS tahun 2021 ya. Karena apa saya katakan ya? Karena ketika kita belajar sedini mungkin, apalagi kita adalah pegawai kontrak misalnya, atau dengan kesibukan pekerjaan lainnya yang harus standby dari jam 8 sampai jam 5 pagi ya, itu kapan coba waktu yang belajar? Ya, mau kalian coba untuk ngebut ya selama sebulan 2 bulan untuk belajar SKD, boleh, silahkan. Tetapi ingat ya, waktu di 1 bulan sampai 1 bulan atau 2 bulan menghadapi SKD ya CPNS, itu kita nggak tahu di situ ada pekerjaan apa. Nah, kita nggak tahu di situ ada tanggung jawab apa yang harus kita lakukan ya. Dan apakah mungkin kita menguasai dari materi TWK dan juga TIU ya, dan juga kepribadian dalam waktu 1 sampai 2 bulan sebelum hari H ya. Saya rasa sulit ya untuk menguasai semuanya, apalagi kita khususnya TIU ya, banyak ke matematik ya. Jadi banyak orang takut dengan TIU ini atau nggak pede dengan TIU ini karena nggak menguasai materi, karena di situ ada matematik. Nah, saya rasa bukan masalah dengan TIU ya, bukan masalah dengan matematiknya. Mungkin masalahnya itu kita baru belajar ketika 1 atau 2 bulan menghadapi SKD CPNS itu sendiri. Coba kalau memang dari sekarang kita coba start belajar ya, tidak perlu banyak, mungkin hanya sekitar sehari hanya 10 menit ya, sehari hanya 20 menit, kita bahas hanya 1 atau 2 soal saja sejak dini ya. Maka ketika kita mencoba atau memasuki H-2 bulan atau 1 bulan menghadapi SKD, maka kita udah terbiasa menjawab soal-soal. Nah, jadi ketika 2 bulan atau 1 bulan menghadapi SKD, kita udah terbiasa menjawab soal. Jadi kita mulai dari dasar lagi. Ya, jadi kita bisa fokus ya, belajar menjawab soal, dan kita belajar sedini mungkin. Kita bisa mencoba mencari celah mungkin ketika menjawab ya. Kita bisa membaca teorinya, kita bisa mencari tahu penyelesaiannya itu seperti apa. Maka ketika 1 bulan atau 2 bulan menjelang SKD, kita tinggal menguasai atau melakukan pembahasan soal ya. Jadi kita tidak lagi mencari yang namanya bagaimana penyelesaian soal ya. Tetapi kalau memang nanti kita mendapatkan kendala, maka di situ baru kita mencari kembali bagaimana penyelesaiannya. Namun yang perlu digarisbawahi, kita tidak lagi mencari dari hal yang dasar, tetapi kita bisa menindaklanjuti ke tingkat soal yang lebih sulit ya. Jadi itu untungnya kita belajar sedini mungkin ya, apalagi wawasan kebangsaan ya, itu kalian bisa membaca mungkin 1 materi atau sehari. Selagi kalian istirahat ya, kalian bisa membaca materi-materinya ya seperti apa, mencoba untuk membahas soal ya, tidak terlalu fokus misalnya ya, namun semakin mendekati hari H semakin fokus ya. Jadi lebih kepada pembahasan soal ya. Dan tentunya juga persiapan sedini mungkin ketika kita mempelajari materi-materi untuk menghadapi SKD, maka itu memberikan peluang besar untuk kita itu menguasai lebih banyak materi ya. Jadi kalau memang kita belajar mendekati hari H misalnya hanya dapat kita kuasai sekitar 50% materi, maka ketika kita belajar sedini mungkin ya, maka kita bisa menguasai sekitar 75% atau 80%. Bahkan bisa jadi sampai 90% ya kita menguasai materi. Dan coba bayangkan ketika kita menguasai materi begitu banyak ya, begitu sempurna misalnya kita menguasai materi, maka nilai SKD juga akan semakin tinggi. Dan tidak boleh kita abaikan nilai SKD ini sendiri ya, karena banyak kasus di tahun 2018 ya, 2019 juga itu nilai SKD itu ternyata menentukan ya. Ada orang yang memang selisih ketika diakumulasi nilai akhir itu hanya selisih sekitar 2 poin saja. Ternyata ketika dilihat nilai SKD-nya itu kurang dibandingkan dengan
nilai pesaing lainnya yang lulus ASN pada tahun 2018 atau 2019 ya. Jadi nilai SKD ini sangat membantu kita kalau memang kita bisa mendapatkan nilai SKD itu sangat tinggi ya. Jadi lebih tinggi daripada nilai SKD lainnya dan nanti akan dibantu oleh nilai SKB ya. Jadi harus kita persiapkan sedini mungkin untuk membuka peluang agar kita bisa lulus ASN pada tahun depan ya. Itu lebih besar peluangnya. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, tapi kan belum tentu misalnya formasi di CPNS tahun depan itu akan dibuka sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Ya, saya yakin itu pasti akan ada pertanyaan tersebut terlintas di bidang kita. Nah, bagi saya itu nggak usah kalian pikirkan, ya, nggak usah kita pikirkan. Yang kita pikirkan itu bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya SKD ini sendiri, menghadapi CPNS ini sendiri. Apalagi kalian masih muda, misalnya umur masih 25, 27 ya, atau 30 tahun sendiri ya. Itu masih ada waktu kalau memang nggak lewat pada tahun atau nggak dibuka formasinya pada tahun 2021 misalnya, itu akan tahun depan insya Allah akan dibuka ya. Jadi persiapan sekarang ini ya bisa jadi tidak kita gunakan pada tahun 2021, tapi akan kita gunakan pada tahun-tahun selanjutnya. Ya, tinggal bagaimana cara kita memupuk semangat bahwa kita memiliki tekad yang kuat untuk lulus dari CPNS. Ya, jangan harap ya melihat contoh-contoh misalnya ada rekan-rekan kita yang nggak belajar pun, ya, yang tak belajar pun lulus CPNS. Memang ada hal yang demikian, tetapi itu peluangnya itu hanya sangat sedikit. Kita harus mempersiapkan diri sebisa mungkin ya, dan kita harus mempersiapkan diri dan membuka pintu kelulusan kita itu lebih besar. Jangan hanya mengharap sebagai keberuntungan. Belajar nggak belajar, rezeki kan sudah diatur oleh Allah misalnya. Jangan sampai kita berpikir yang demikian. Rezeki itu memang udah atur, bagaimana cara kita menjemputnya. Kita udah belajar semaksimal mungkin, misalnya tidak lulus atau formasinya tidak dibuka ya, insya Allah Allah akan memberikan pengganti yang terbaik dari ASN ini sendiri ya. Karena apa yang kita lakukan, ikhtiar apa yang kita kerjakan ya, seberapa besar usaha yang kita lakukan, akan dibukakan ya rezeki pada jalan yang lain ya. Jadi sesuatu itu harus tetap kita lakukan secara maksimal, usaha maksimal, doa maksimal, dan tentunya insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Apakah kita menjadi seorang ASN atau mungkin bahkan kita lebih menjadi seorang entrepreneur misalnya, dan itu semua tergantung dari usaha kita dan itu akan berdampak positif bagi kita ya. Jadi masih banyak sebenarnya yang ingin saya ungkapkan, yang ingin saya berikan untuk kalian ya, berkaitan sharing-sharing tentang CPNS ya. Saya rasa kalau saya bahas satu persatu mungkin akan cukup panjang ya. Namun secara spesifik kalian ingin dibahas tentang apa, diuraikan tentang apa, boleh kalian komen ya. Nanti akan saya pilih atau akan saya bahas satu persatu ya. Untuk apa? Untuk membantu kalian agar kalian benar-benar bisa lulus CPNS pada tahun 2021. Jadi cukup sekian. Kalau memang ada positif silahkan diambil ya. Kalau memang nggak ada yang positif, negatif semua ya, silahkan dibuang ya. Dan saya harap video singkat ini bisa membantu kalian, dan insya Allah kita akan sama-sama menjadi ASN di tahun 2021 ya. Jadi cukup sekian, saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.